Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, kali ini gue mau ngelanjutin tentang materi kita yang trading mulai dari nol itu. Udah lama kita nggak ngelanjutin, kita akan bahas tuntas lagi. Di part berapa? Kita cek dulu ya guys. Kemarin kita ke belajar trading baru part berapa nih? Nah, ini kalau kalian yang belum nonton, silahkan tonton dari part pertama. Kalau kalian masih nggak paham tentang soal trading kripto, sampai 7 ini basic-basicnya yang gue tahu ya, ibaratnya yang gue pelajari selama ini kalian bisa pelajari sendiri gratis pokoknya. Berarti ke part 7 ya, kita lanjut part 7. Oke, kita langsung ke aplikasi pintunya aja guys. Ya, jadi ini kita mulai langsung ke market realnya ya. Karena kemarin kita sering materi pembahasan, nah sekarang lanjut sini. Nah, jadi kalau kalian mau trading itu yang gue ajarin tuh basicnya itu setelah nggak trading di aplikasi pintu juga bisa, kayak peluang, Indodax, toko kripto, Binance dan lain-lain. Kalau itu gue cuman ngasih tahu kalian tuh dasar-dasarnya aja, dan sisanya kalian bisa kembangkan sendiri gaya trading kalian. Nanti feeling kalian juga bakal muncul sendiri. Oke. Nah, ini gue salah satu contoh kenapa gue bilang di aplikasi pintu untuk pemula. Ini wajib kalian tahu. Pertama, fee-nya itu jual belinya nggak ada, cuman dia tuh kayak biaya admin buat penarikan dan biaya admin deposit doang ya. Beda sama platform lain, contohnya kayak Indodax dan satu lagi toko kripto sama Binance ya. Itu ada jual beli fee-nya ya, ada biaya adminnya lah ibaratnya ya guys. Nah, jadi kenapa gue bilang di sini dulu, kalian di sini tuh bisa modal minimal 11.000 ya, atau bisa di aplikasi peluang juga bisa minimal 5.000 lah, lebih murah lagi tuh. Pokoknya ada di playlist gue juga yang di aplikasi peluang tradingnya. Jadi kalau kalian mau belajar asal nyebur buat praktekin ilmu yang udah gue kasih tahu, jadi menurut gue worth it banget di sini. Kalau di Indodax itu minimal itu bisa modal kecil, cuman berat di biaya fee-nya. Kalian bakalan rugi, percuma kan untung nih beberapa. Nah, nanti kepotong sama biaya fee itu, admin dan biaya fee. Kecuali kalau kalian udah punya modal yang besar, mungkin udah tradingnya udah lancar ya kan, cara belajar ya, kalian bisa cek di, ibaratnya bisa langsung nyebur ke Indodax atau toko kripto dan Binance ya guys. Nah, teman, kalau kalian masih pemula, gue saranin di sini dulu aplikasi peluang atau Bitcoin dan sejenis platform lainnya yang biaya fee-nya kecil dan bisa trading modal minim. Oke, kita lanjut aja. Kalian deposit aja seperti biasa. Oke, kalau kalian mau deposit di sini, nah bagian ini mungkin gue skip aja. Kenapa? Gue juga udah nge-share ada di video gue tentang trading di aplikasi pintu, tentang deposit udah kasih tahu. Ketika kalian nanti deposit kalian akan masuk ke saldo aktif ini. Abis itu kalian pergi ke market aja. Nah, market ini apa bang? Market ini pasar yang emang kita bakal trading kan atau dagang ya. Kalau bahasa gampangnya dagang. Nah, di sini sebelum kalian masuk ke market, kalian tentuin dulu. Ingat, pertama modal di trading kripto itu harus uang dingin. Kenapa gue bilang uang dingin? Karena di sini itu resikonya gede. Resiko investasinya kalian bisa minus sebesar-besarnya, bisa untung juga sebesar-besarnya. Jadi bisa untung 100% dan minus juga bisa 100%. Nah, jadi gini, kalau kalian ingin di sini tuh pertama pakai uang dingin, jangan uang tabungan. Maksudnya jangan uang kebutuhan seperti buat bayar cicilan mobil, motor, buat bayar listrik, buat makan, kebutuhan lainnya deh yang dalam waktu dekat kalian pakai. Jadi pakailah uang tabungan yang emang tuh uang itu bakalan kalian pakai dalam waktu jangka panjang, sepanjang-panjangnya, biar kalian tuh nggak deg-degan. Nah, setelah itu kalau kalian udah punya uang yang tabungan itu, nah kedua kalian tentuin dulu kalian tuh mau trading di jangka pendek apa jangka panjang. Nah, jadi di sini itu emang koinnya bagus, emang cuman enggak, meskipun platform kalian yang kalian tradingkan itu resmi, enggak menjamin kalau koin kriptonya itu bagus juga. Kenapa gue bilang begitu? Contohnya kemarin tuh ada koin kripto namanya
Terra Luna. Kalian bisa cek sendiri, lihat sendiri. Progresnya bagus, lumayan menurut gua. Ya meskipun gua nggak terlalu suka ya investasi jangka panjang di sana. Nah tapi itu nggak benar-benar ngejamin banget kan. Kalian bisa lihat sendiri dari harga 1 juta lebih anjlok sampai sekarang 2 rupiah. Bayangin. Nih dia baru gue omongin nongol sendiri. Nah itu dia. Jadi kalian juga harus bisa membedakan mana investasi jangka panjang dan jangka pendek. Nah kalau kalian trading jangka pendek boleh di koin manapun yang ada di platform masing-masing kalian. Nih apapun itu, mau goreng, mau orang nganggapnya koin micin, koin goreng, bodo amat ya. Kalian kan mainnya harian atau jam, atau bisa juga 3 hari, mingguan. Nah kalian bisa trading jangka pendek di semua koin kripto. Nah tapi itu juga nggak menjamin buat kalian tuh profit kalau kalian asal aja beli. Caranya gimana bang biar profit? Cek dulu marketnya kayak gini. Wah ini marketnya lagi naik nih, dia seminggu nih. Nah kalian bisa open buy. Itu udah gue kasih tahu cara open posisi yang tepatnya ada di video gue sebelumnya di playlistnya ya. Nah pasti ada yang nanya lagi bang 24 jam 1 minggu ini apa? Nah 24 jam itu berarti satu candle ini, yang ini nih candle merah dan hijau ini tuh satu candlenya itu di setiap munculnya atau perpindahannya itu setiap 24 jam sekali atau sehari. Oke, kalian paham gak sampai sini? Banyak yang nanya banget tuh, bang kalau 24 jam itu apa sih? 24 jam gitu. Jadi kalau di koin aplikasi Pintu ini dia itu cuman bisanya minimal 24 jam ya. Beda sama kayak Indodax dan toko kripto lain bisa di bawah 24 jam seperti contoh beberapa menit, bisa dalam jam, 2 jam dan lain-lain, setengah jam juga bisa kalau di yang lain ya. Makanya mungkin bacanya lebih enak aja ya. Kalau di sini kan agak lama ya kita nungguinnya. Nah kalau trading jangka pendek biasanya tuh 24 jam atau seminggu. Nih dua ini ya kalian pakai. Tapi sebulan juga boleh, tapi gue lebih suka yang ini sih, dua ini nih. Nah kalian cek marketnya dulu, jangan asal beli. Kalau marketnya sesuai yang prediksi kalian, ada konfirmasi yang kuat di situ untuk kenaikan, kalian tinggal beli. Dan jualnya kalian tinggal setel alarmnya begini di resisten sebelumnya. Nah gimana kalau jangka panjang bang? Kalau jangka panjang kalian jangan beli semua koin kripto mentang-mentang koin kriptonya resmi di koin kripto maksudnya mentang-mentang platform kalian resmi di Indonesia, kalian nganggapnya koin kripto di situs itu atau platform itu semuanya aman. Enggak menjamin sama sekali ya. Jadi kalian juga harus pintar-pintar memilih. Jadi kalau investasi jangka panjang itu banyak banget yang harus kalian dipertimbangkan. Contohnya seperti kita ambil contohnya ini deh. Bentar. Ethereum. Kalian tinggal, kalau kalian jangka panjang nih, cek dulu bawahnya. Harga beli rata-ratanya berapa, harga jual rata-rata berapa, total penjualan, total pembelian. Nah, kalian baca juga tentang Ethereum-nya. Diluncurkan pada tahun 2015, berarti udah bener-bener lama banget. Dan kalian lihat progres kerjanya itu apa sih. Nah ini ada website resminya, kalian tinggal cek lagi informasi. Dan kalian setiap koin kripto itu ada kayak kuarter apa gitu, step by step tuh dalam kedepannya tuh dia mau ngapain itu, apa sih yang mau dia lakukan itu untuk biar bisa memperbesar koin kriptonya itu. Nah ini ada kapitalisasi pasar, kalian juga harus ngerti ya. Emang agak sedikit ribet, cuman penting banget karena kalian ini kan buat investasi jangka panjang di sini. Jadi kalian harus benar-benar tahu, paham apa yang koin kalian beli gitu. Nah, ini banyak banget berita-berita tentang Ethereum. Kalian juga harus update banget baca. Jadi sewaktu-waktu nih, kalian harus update sih ya. Sewaktu-waktu. Kalau ini khusus kalian investasi jangka panjang yang selalu nyicil setiap bulan beli kripto setiap bulan. Kenapa gue bilang sering-sering ngeliat berita sebulan sekali ya, atau 2 minggu sekali? Karena gini, contohnya Terra Luna kemarin ya, ketika kalian investasi jangka panjang dan ternyata tuh Terra Luna itu nggak sehat. Dalam artian nggak sehat tuh dia tuh, kalian tahu kok kenapa ya anjlok terus.
apakah si investor lainnya sedang menjual besar-besaran, nah ini kalian cari tahu. Nah jadi kalau kalian ngerti, paham tentang momennya, kalian tuh nggak akan rugi-rugi amat, ngerti nggak? Kalau investasi jangka panjang kalian tinggal jual, jadi tuh kalian nggak bingung mentang-mentang dia turun, kalian nggak cari tahu. Mungkin yang untuk jangka pendek santai, investasi jangka panjang sangat berisiko. Kalau si koin kriptonya itu turun terus, kalian harus cari tahu kenapa bisa turun dan lain-lain berita. Oke, kadang ada yang turun karena musiman, mungkin emang udah pola marketnya kayak gitu. Kadang juga emang ada sesuatu hal yang bikin dia turun drastis, seperti investor yang si Terra Luna itu nggak percaya, ibaratnya dia tahu nih kalau ini nggak akan aman lagi, makanya dia jual. Oke, itu investasi jangka panjang. Nah dalam jangka panjang juga sama sih. Kalau jangka panjang ya, kalau gue ngeliatnya sih bisa semua, bisa ini kan tinggal aja lihat. Nah ini masih baru, ini kayaknya masih harga makernya turun drastis ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan tentang gue, bang, kalau lu gimana gaya tradingnya, jangka pendek apa jangka panjang? Kalau gue sih dua-duanya ya guys. Jadi gini, gue kalau buka market tuh kalau ada momen ya gue beli nih, kayak harian atau mingguan gue pasti beli. Tapi ketika ternyata market harian atau mingguan gak sesuai sama prediksi gue bakal pindah ke investasi jangka panjang. Contohnya seperti apa? Bitcoin nih sekarang lagi anjlok-anjloknya nih. Gue udah di video gue sebelumnya gue udah beli. Nah kenapa sih gue beli? Karena gue tuh tahu harga rata-rata si Bitcoin. Jadi kalau kalian udah sering lama memantau market atau tahu tentang si koin kripto itu, kalian pasti udah paham lah. Kalau turun drastis ini, semurah ini, berarti itu emang menurut kalian, wah ini murah banget ya. Biasa kan rata-rata nggak mungkin sampai segini. Ya jadi gitu kalian bisa beli. Itu investasi jangka panjang. Gue juga nggak asal beli koin micin ya. Jadi koin-koin yang emang menurut gue tuh udah tahu lah semuanya. Gimana bagusnya ya kan. Terbesarnya dia banyak di sini, kalian bisa tinggal pilih aja mau Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, bisa Polygon dan lain-lain juga. Kalian pokoknya intinya investasilah sesuai sama gaya kalian gitu. Dan investasilah di koin-koin yang emang kalian tahu, pahami. Jangan ngikutin orang, mentang-mentang orang itu bilang wah bagus nih di bla bla bla, kalian beli. Jangan, mending trading itu mandiri. Kalian kalau belajar trading basic, sampai kapanpun ilmunya bakal kepake dimanapun itu kalian berada ya guys. Makanya bagi gue tuh penting. Oke, mungkin segitu. Kalau gue biasanya, kita lanjut ke trading jangka pendek aja ya guys. Gue Bitcoin, karena Bitcoin ini kan lagi arah marketnya ke atas nih. Kalau sejam ya, gue sih ngeliatnya dia ke atas sih. Nih, kalian bisa open posisi di sini setelah ini kan dia kalau garis trendline kita lihat ke atas. Nah sebenarnya udah ditembus dan ini dia membuat pola baru nih yang di sini nih. Nah kita lihat ini itu ngarepnya mau melanjutkan tren ke atas atau malah dia berbalik ke bawah melanjutkan turun, pembalikan. Jadi kalau kalian garis trendline di sini sebenarnya ini udah ditembus garis trendline-nya, kalian bisa lihat sendiri. Dan dia membentuk pola baru di sini nih. Kalau kalian menemukan market seperti ini, mending nunggu dulu, sabar. Emang sih kelihatannya sih dia mau ke atas ya. Kita lihat 1 minggu, nah bener sih dia ke atas. Cuman di sini ternyata di 1 minggunya dia tuh nggak bisa menembus si resisten sebelahnya. Makanya dia ini ibaratnya masih mikir-mikir lah. Ini bakalan dia mau melanjutkan tren tetap kuat ke atas atau membentuk sideways dulu baru ke atas, atau juga langsung pembalikan ke bawah kembali. Wah, itu cara membaca si market. Makanya kalau kalian belum tahu, nah ini informasi candle bagus-bagus nih di sini. Informasinya kuat nih, ini support kuat, kalian bisa open buy di sini, bisa buy dan lihat resisten sebelahnya. Oke. Kalian udah profit nih mingguan nih. Kalau kalian akan ketemu market kayak gini nih, yang 24 jam juga. Di sini kalian bisa open buy nih. Ini nih. Lalu dia menembus nih yang candle hijau ini ke atas, kalian tinggal buy aja. Emang sih ini momen-momen bagus kalau suatu market yang lagi sedang uptrend, kalian banyak nemuin momen. Nah, jadi intinya kalian jangan takut kehilangan momen karena selalu ada ya.
Karena market kripto itu beda sama saham, karena dia tuh cepat naik dan cepat turunnya. Oke, jadi sabar aja, dan memang benar-benar kalian tuh harus tentuin gimana caranya membeli dengan momen dan market yang tepat. Itu cara bacanya. Kalau kalian belum paham informasi candle kuat dan lemah, kemarin udah gue pelajarin sebelum-sebelumnya, karena ini udah video yang part ke-7 ya, apa ke-8 kalau nggak salah. Jadi video yang sebelum dari part 1 itu gue udah ngejelasin semua tentang informasi candle, support, resisten, dan lain-lain. Dan mungkin kedepannya grafik kali ya. Itu pun kalau di aplikasi Pintu tuh kayak nggak ada grafiknya. Jadi mungkin kita nanti kedepannya gue mau nge-share tentang yang ada grafiknya, entah itu Indodax, Binance, dan toko kripto ya. Mungkin nanti kita sabar aja dulu, pelan-pelan, yang penting pasti. Oke. Ya, ini caranya kalian beli. Kalau kalian mau beli gimana bang cara belinya? Tinggal klik aja beli di sini. Nah, seperti biasa yang gue share itu, kalian tinggal share 100% atau berapa. Pokoknya gampang, udah gue share di video sebelumnya. Kalian tinggal beli. Nah, jadi kalau kalian gak sesuai prediksi, tinggal pakai cara kuda investasi jangka panjang. Itu cara yang benar, cara trading yang benar tuh kayak gitu, bukan cara nih. Banyak yang pemula ngeliat koin murah, mentang-mentang murah dia beli. Nggak gitu juga. Kalian paham nggak kalau itu murah? Kalian paham nggak harga segitu murah? Mentang-mentang merah gini kalian anggap murah? Enggak juga. Kadang kalau murah itu ya disebutnya tuh harga rata-ratanya itu ternyata dia tuh di bawah harga rata-rata, itu baru disebut murah. Tapi kalau dia lagi naik-naiknya nih di atas harga rata-rata, itu disebutnya mahal. Jadi kalian belinya jangan di harga mahal. Ibaratnya ini cara gampangnya aja ya, nggak usah belibet lah. Jadi kalau harga murah kalian beli, harga mahal kalian jual. Itu cara trading di kripto. Oke, kalau soal koin-koin yang tadi gue bilang, boleh kalian trading di mana aja. Ini itu pakai trading jangka pendek ya guys, jangan jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang pilihlah koin-koin yang emang kayak udah terkenal aja. Ya udah tau lah, ibaratnya udah nggak asing gitu di telinga kita ya kan. Nah mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu gimana caranya trading dengan benar di aplikasi Pintu. Kalau kalian yang masih belum paham, belum ngerti cara-caranya, sebenarnya sih gampang ya trading itu. Kalau kalian udah bisa menguasai basicnya, dasar-dasarnya, kan tinggal ke playlist aja. Itu kalian banyak udah gue kasih tahu, gue share tentang di aplikasi Pintu, aplikasi Peluang. Mungkin kedepannya nanti gue share lagi dimanapun itu. Nah ini ada NVT-nya ya guys. Ini sih ini udah lama emang, cuman gue belum ngasih informasi tentang ini. Mungkin nanti gue cari informasi dulu tentang NVT atau gaming. Emang gue juga lagi tertarik sama NVT. Akhir-akhir ini gue juga sering beli juga NVT. Cuma nanti gue belajar dulu. Setelah gue udah pasti, ibaratnya nih udah yakin, gue share lagi di YouTube ini, oke, di channel gue, biar kalian juga bisa ikut meramaikan investasi in NVT, oke? Kalau ada yang kalian gak ngerti, gak paham, tinggal tanyain aja di kolom komentar video gue ini. Tapi kalau masih gak paham dan mau ditanya lagi, bisa lewat DM IG gue aja. Gue bisa di situ, bisa online juga sih, cepet. Tapi kadang juga lama balesnya, itu kan ada kerjaan ya guys. Jadi maklumin aja. Ada di deskripsi, Hendy GV namanya, itu IG gue. Kalian juga bisa follow atau subscribe juga, follow yang lainnya, mensos gue yang lain. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Itu cara trading yang benar, biar kalian gak asal-asal beli dan gak asal nyangkut pastinya. Oke, segitu aja yang udah bisa gue kasih tahu ke kalian. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.